Kita langsung saja beralih untuk menyampaikan informasi saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk pemirsa IDX Channel, Mas Indra, dan pemirsa selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda apa saja. Ya, ada INKP dengan rekomendasi buy, kemudian Tekim, TKIM juga rekomendasi buy, PTPP rekomendasi buy, dan Wijaya Karya rekomendasinya juga buy. Ini menarik, INKP dan TKIM begitu, seberapa jauh dan seberapa menarik Anda merekomendasikan kedua emiten ini yang belakangan ini juga kan agak sepi nih begitu, Mas Indra, silakan. Iya, sebenarnya aku sih kalau kita berbicara simple sentimen ya, kan kita udah mulai mau coba nih menerapkan belajar di sekolah nih kan. Oke. Artinya orang bakal belanja buku lagi, belanja ini lagi gitu loh. Iya. Tapi kalau aku sih lihatnya technically speaking harganya udah cukup bottoming sih. Jadi ya untuk technically trading sih cocok lah untuk dua saham itu ya Mas ya. Oh iya. Dari pergerakan INKP sendiri kan kita tahu memang masih berada di level bawah ya dari awal tahun 2021. Tapi kita lihat kan bottomingnya cukup lama nih. Apakah nanti ada sinyal-sinyal rebound, Mas Indra? Betul, itulah kenapa aku memasang jujur resistennya deket-deket, lebih aku ngeliat lebih ke makronya itu IHSG kita mungkin akan cenderung sideways. Jadi aku ngeliat yang saham-saham yang cukup udah bottoming, terus juga ada reversal pattern. Nah di situ bisa ambil technical itu ya, technical trading ya, seperti itu Mas. Baik, Anda sebutkan ada INKP support di 7625 dengan resisten di 8000. Nah, bicara mengenai kondisi market yang ada katakan 6100-an pun ini nanti rawan profit taking. Bagaimana kita mengambil posisi beli nantinya untuk INKP maupun TKI? Ya, I hope sih investor bisa dapat di support atau mungkin ya di dekat-dekat support ya. Mungkin kalau misalnya supportnya jebol juga agak antisipasi, takutnya dia break new low, jadi hindari dulu ya. Aku lihat soalnya potensi support kuat di sebelah situ sih Mas, seperti itu. Oke, karena kan kita lihat ini selalu berbarengan ya pergerakannya baik TKIM maupun INKP begitu. Berarti dengan nanti pada saat opening market kita menunggu lagi ada pelemahan baru masuk atau bisa kita langsung saja hajar kanan nih? Ya hopefully sih regional kan agak koreksi ya, hopefully investor bisa dapat di support atau dekat-dekat support lah. Di support sih better ya gitu. Oke, berarti mungkin harus bersabar dulu ya kalau memasuki di INKP dan juga TKIM tadi. Ada posisi support 7625, resisten di 8000 untuk INKP, kemudian TKIM-nya 7500 sampai dengan 8000. Ya, ranging ya, tidak jauh berbeda memang kalau kita lihat INKP dan TKIM sendiri ya Mas Indra. Betul. Baik, kita ke sektor yang lain juga. Ini menarik karena ada sentimen dilanjutkannya kembali pembangunan ibu kota baru kah atau apa nih PTPP dan Wijaya Karya? Iya, aku lihat sih saham-saham ini mulai akselerasi. Sebenarnya orang nanti betting di APBN tahun depan sih Mas gitu. Kira-kira di APBN 2022 ini nanti strukturnya seperti apa gitu. Apakah masih cenderung di untuk COVID atau sebagainya. Tapi aku ngerasa technically speaking juga ada mulai recovery saham-sahamnya, terus juga mulai cheap gitu. Aku rasa juga konsumsinya juga orang udah mulai trust balik kan, udah ngalamin kondisi sulit ya. Aku rasa sih harusnya sih hopefully ya ada penguatan ya untuk sektor konsumsi, utamanya BUMN karya ya, seperti itu Mas. Ya, PTPP kan kita lihat dalam sepekan dan 1 bulan lah paling tidak trennya lagi naik nih. Apakah ini rawan profit taking dalam artian overbought atau karena secara year to date posisinya masih di bawah? Iya, kita tahu PTPP sama yang lainnya itu kan kemarin-kemarin tuh terkena sentimen yang everything lah soal konsumsi. Nah, untuk melihat saat ini trennya mungkin mid termnya itu masih kuat dengan rally ini. Tapi kalau Mas bilang koreksi, pasti ada potensi koreksi karena dia akan mengikuti sentimen regional maupun IHSG. Nah, aku harap sih pullback itu cuma koreksi itu cuma sebagai pullback yang akan jadi support untuk next mencapai new resistance sih Mas, seperti itu. Oh ya, new resistance berapa sih kalau PTPP ini mungkin bisa disampaikan juga untuk pemirsa IDX Channel? Iya, aku harap sih PTPP ya tembus di 1035 dulu, terus WIKA-nya tembus di 1110 sih Mas. Oh itu dia, berarti support ada untuk PTPP 985 seperti yang tadi sudah Anda lihat juga pemirsa, resistennya ke 1035. Kemudian untuk Wijaya Karyanya di 1015, resisten di 1110. Memang kalau kita lihat dari acuan yang bisa didapatkan untuk kondisi saat ini nampaknya tidak sebesar beberapa waktu lalu begitu ya Mas Indra?
Iya, iya, iya. Memang terbataskah atau memang harus hit and run juga nih, mengikuti kondisi market saat ini? Iya betul, sekarang the big wave-nya kan lebih cenderung hit and run gitu loh. Kita semuanya investor, institusi maupun retail masih belum nyaman sama indeks gitu loh. Oke. Emang agak baiknya kita berhati-hati jangan sampai profit yang ada kesempatan terus hilang terus malah jadi berujung floating loss, Mas. Nah, itu dia. Karena kan memang sekarang adalah investor retail yang cukup dominan kalau kita lihat dari sisi aktivitas transaksinya. Begitu, Anda melihat seperti apa sih sebenarnya strategi yang tepat untuk menyikapi kondisi saat ini? Apakah akhirnya ramai-ramai beralih kepada investasi jangka pendek atau sebenarnya jangka menengah panjangnya pun masih menjanjikan? Nah, kita harus sadar satu sih, maksudnya aku worry adalah kita ini masih dalam kasus lagi pandemi. Nah, pandemi ini never ending story kan. Yang varian baru muncul itu yang bikin semua orang worry gitu loh. Orang lebih prefer cash and di hand gitu loh. Nah, itu kenapa orang nggak mau jujur trading atau investing jangka panjang gitu. Kalau bisa dia jangka pendek tarik profit, cashnya idle seperti itu sih Mas aku lihat. Nah mungkin demand ini akan balik kalau nanti pandemi ini udah mulai turun, udah ada resolution untuk this pandemi kayak gimana, terus juga aktivitas ekonomi udah jalan, transportasi internasional udah jalan. Aku rasa itu orang akan cenderung long term investing sih Mas gitu. Oh itu tapi setelah recovery-nya selesai begitu ya kita dari pandemi COVID-19. Betul Mas. Baik, dan kita cermati dari pergerakan indeks harga saham gabungan pre-opening hari ini sudah merah ini Mas Indra. Anda melihat proyeksinya pada saat opening market akan berlanjut atau tidak? Ditahan dulu jawabannya Mas Indra, kita akan jeda dulu sebentar. Ya pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Blast dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Indra TN Investment Banking Panin Sekuritas. Ya, Mas Indra, menyikapi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan tadi sudah dibahas. Level-level 6.100-an, rawan profit taking, dan tadi pre-opening sudah disampaikan juga sudah mulai terkena aksi jual. Apakah pada saat opening market begitu Anda melihat pelemahan justru akan terjadi di sepanjang hari ini atau nanti akan ada rebound-rebound lagi? Iya, aku lihat sih cenderung trennya hari ini sih melemah ya. Mungkin aku harap sih nggak tembus level 6.100 saja sih, masih bermain di atas tentang 6.100. Jadi koreksi yang terbatas ya Mas. Hopefully seperti itu kalau aku singkatnya. Oh, berarti memang level krusialnya tetap di 6.100 ya untuk IHSG sendiri. Oke, tapi kalau misalnya dilihat dari sisi pelemahan begitu, Anda melihat apakah peluangnya ke arah sana kalau dilihat dari teknikal ya untuk hari ini? Ya kalau dia teknikal ini pre-off-nya kan nggak begitu panik orang, apalagi pre-off ini kan LQ45 ya, jadi yang blue chip-nya aja nggak begitu diguyur kan, artinya ya small cap-nya atau medium cap-nya nggak bakal dapat tekanan lebih dalam sih Mas. Jadi makanya itu kenapa aku tadi ngomong hopefully di 61 kuat gitu loh, selama blue chip-nya kayak kondisi saat ini masih dijaga, nggak terlalu diguyur ya hopefully aman sih, koreksi maksimal 15-20 poin lah seperti itu. Oh, nah tadi sebelum diulas bagaimana dengan yang berbasis komoditas, adakah emiten-emiten yang Anda rekomendasikan ini Mas Indra? Ya kalau oil commodity udah only Medco lah saya rekomend. Masih Medco ya? Baik, kita lihat pagi ini dan nampaknya sudah buka ya, kita lihat pukul 9 waktu Indonesia Barat indeks harga saham gabungan. Pemirsa sekalian saya sampaikan juga untuk pergerakan IHSG hari ini nampaknya juga masih melanjutkan dari sisi pelemahannya. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk IHSG minus 0,1% di level 6.123,91. Jakarta Islamic Index turun 0,16%, 542,8, dan LQ45 hari ini juga turun 0,19% di level 868,719. Itu dia. Nah, kalau kita lihat dengan beberapa yang Anda rekomendasikan tadi, misalnya kaitannya dengan komoditas adalah Medco, Energi Internasional, yang hari ini turun sekitar 0,4%. Pergerakan dalam satu pekan terakhir juga nampaknya cenderung mengalami penguatan. Lebih kepada koreksi saja atau bagaimana untuk Medco? Iya, sebenarnya yang kita katakan kan oilnya kan udah lumayan rebound, tapi kan Medco-nya nggak begitu banyak rebound juga kan Mas. Iya. Aku rasa investor udah price in bahwa oil price ini cuma short term spike aja gitu. Nanti ada apalagi misalnya kayak kemarin ada yang Taliban sebagainya, mungkin akan correction 3 lagi di oil price seperti itu. Oke, jadi Medco pun juga tidak bisa banyak-banyak ya? Iya betul. Karena faktor ketidakpastian itu besar sekali di industri manapun ya.
Baik, selanjutnya saham-saham apa saja yang masuk dalam deretan top gainers hari ini, Mas Indra dan pemirsa bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Ada cukup banyak sebenarnya dari beberapa saham yang bisa dicermati. Tapi kalau kita lihat, Mas Indra, ini kan yang justru ditradingkan third liner, second liner. Nah, ini dia. Bagaimana Anda melihat muncul-muncul saham-saham yang biasanya tidak diperdagangkan kok sekarang ramai ini, Mas Indra? Iya, saat ini kan aku perhatiin karena kondisi pandemi ini kan saham-saham second liner, third liner itu kan cenderung mereka membutuhkan likuiditas tambahan, makanya banyak aksi korporasi. Nah, itulah kenapa banyak investor tuh sekarang lebih melihat emiten-emiten yang akan melakukan aksi korporasi. Contohnya yang kemarin Bank Digital, terus juga ada beberapa yang naik isu. Nah, sementara yang blue chipnya itu yang yang baru naik isu kan baru kemarin BRI doang gitu loh. Jadi emang industri yang minim dengan kondisi ekonomi yang agak melambat, terus minim sentimen juga, orang akan mencari kira-kira saham-saham yang bisa kasih profit lebih lah, kasih cuan lebih lah, seperti itu, Mas. Oke, dan kita tahu juga di dalam negeri kita ada informasi menarik dari sisi investasi groundbreaking dari pembangunan pabrik baterai listrik begitu ya, kerjasama Indonesia dengan negara Korea. Kita tahu, Anda lihat ini akan menjadi sentimen yang positif tidak bagi emiten-emiten pertambangan khususnya yang akan nanti menyuplai dari sisi bahan bakunya nih untuk baterai listrik? Iya, aku sih cenderung pede sih dengan emiten-emiten itu, makanya kenapa Antam sama Timah masih tetap bertahan di level yang cukup tinggi ya gitu loh. Iya. Karena pipeline pemerintah jalan, terus juga Indonesia kita kan yang baru-baru ini lagi pengembangan dan terkait peraturan eksplorasi rare earth ya, tanah jarang ini kan. Iya. Ini mungkin bakal new hope lah buat emiten pertambangan Indonesia. Tinggal gimana nih pemerintah narik investasi, khususnya direct investment ya gitu loh, biar menggerakkan ekonomi juga, terus juga ngebangun infrastruktur infrastruktur mining sama baterai juga di Indonesia, seperti itu sih, Mas. Baik, Antam masih Anda jagokan tidak? Antam saat ini oke lah untuk trading jangka pendek ya, Mas ya. Oh, trading jangka pendek. Hari ini sedang mengalami penguatan 0,81% di 2490. Ada peluang lebih tinggi lagi tidak? Pasti kalau peluang masih ada, cuman kita harus melihat dulu nih, jangan sampai tiba-tiba besok ada sentimen apa dari makro atau koreksi gitu loh. Wow, padahal sebenarnya dari sisi fundamentalnya dengan adanya pembangunan pabrik baterai untuk mobil listrik ataupun kendaraan listrik ini seharusnya menjadi sentimen yang kuat. Tapi Anda lebih mengkhawatirkan terhadap market secara keseluruhan begitu yang justru akan menekan emiten-emiten tersebut, Mas Indra? Iya, soalnya kan kita tahu nih, kita jangan lupa bahwa Q4 ini ada isu mau taper off kan. Oke. Taper off ini pasti kena deh menjalar ke semua bursa. Nah, yang paling impact apa? USD kita, currency kita bakal kena dalam gitu loh. Sementara BI kan ngejaga BI di serendah mungkin gitu loh. Oke, neraca perdagangan menurut Anda akan menjadi sentimen yang ditunggu oleh market tidak? Neraca perdagangan menurut saya enggak sih, nggak bakal berubah banyak, apalagi mostly kan kita kan defisit terus ya gitu. Berarti apa yang sedang dinantikan oleh market ini yang mungkin perlu kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi saya akan sampaikan dulu saham-saham yang masuk dalam deretan top gainer top loser ini, Mas Indra. Ya, pemirsa bisa Anda saksikan ada UWH hari ini masuk dalam deretan top gainer, kemudian Real, MLPL dan Antam yang baru saja kita ulas begitu ya dengan kenaikan 0,4%, MLPL-nya 2,97%, Realnya 6,31%, UWH naik 5,56%. Dan saham-saham top loser apa saja? Ya, masih dari saham-saham big caps ya, ada BBRI, BBCA, Telkom dan juga Pegas. Nah, menyikapi fenomena seperti ini, rotasi sektoral, kemudian rotasi dari saham-saham ini cukup ketat, terutama big caps yang sekarang setelah naik dijual. Ini bagaimana, Mas Indra? Karena kan biasanya investor kalau sudah pegang big caps itu untuk jangka panjang ya, paling tidak menengah, tapi kok sekarang juga ditradingkan? Iya, karena itulah tadi banyak worry-worryan, harusnya kuartal 4 itu buat kita tuh bagus ya. Selalu Santa Claus Rally, terus juga ada closing dan everything gitu. Tapi ini Q4-nya kita dibayangin taper gitu loh. Tapernya beneran nggak terjadi di Q4 nanti. Itu yang agak ngeri-ngeri gitu orang. Baik. Jadi secara keseluruhan Anda masih tetap optimis untuk pergerakan indeks tidak sebenarnya? Iya, kalau indeks aku hopefully masih kuat, level indeks di atas 6.000 ya. Akhir tahun aku harap di atas itu gitu loh. Itu aja sih kalau aku, simpel aja sih, nggak yang berharap ke 65 atau kemana-mana kalau aku ngeliat ya, Mas ya. Oh, oke.
Baik pemirsa, demikian pembahasan menarik bersama dengan Indra Ten, Investment Banking Finance Sekuritas, dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang memang masih fluktuatif ya, ranging antara 5.900 sampai dengan 6.100-an. Mas Indra, terima kasih banyak atas waktu yang disediakan. Baik. Sukses untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Indra. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya yang akan disampaikan oleh rekan Fajar Wayong dan Mangi Feracong. Thank you.